Selamat datang di kanal YouTube gua. Seperti biasa, kalau di kanal YouTube saya ada wajah-wajah yang Anda tidak kenal, berarti mereka berniat untuk jualan. Nah, jadi ada sebuah pertunjukan stand up. Ini salah satu, ini bahkan dari gua sebagai orang yang udah ngikutin stand up dari lama dan berkecimpung di dalamnya. Ini adalah acara stand up paling masif di dunia online yang terjadi. Baik sebelum ataupun sesudah pandemi. Bisa jadi. Nama acaranya, ini sebelumnya gue perkenalkan yang bersama dengan gue adalah orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut, sebuah acara stand up komedi yang menggabungkan komika-komika dari sejumlah komunitas yang berbeda, bergabung dalam satu buah acara, di mana masing-masing komunitas akan mempersembahkan komikanya masing-masing untuk masuk dalam line up-nya. Makanya nama acaranya adalah Gang Bang, kalau gue nggak salah baca ya. Takutnya ntar mereka punya cara baca sendiri. Dan yang lu lihat ini adalah orang-orang yang mengisi. Mari kita satu persatu ajak mereka berkenalan, nama dan datang dari komunitas mana. Kita mulai dari Adit. Adit dari mana, Adit? Gue dari ini bang, stand up Cinere sama stand up Indokumen gue juga sih sebenarnya. Dua komunitas sih kok bang. Tapi dari sini soalnya dari stand up Cinere. Stand up Cinere ada ternyata ya. Ada stand up Cinere. Bagus, stand up Cinere ada. Oke. Sugi nih, lu bukannya murid workshop tipis-tipis respect lu? Iya bang. Bagus. Tadi sore. Manggilnya Sugi apa Suji? Sugi. Suci kompetisi Sugi. dong. Sugi dari komunitas mana? Saya dari komunitas Pelitawa. Itu komunitas yang didirikan di waktu pandemi dan buat kita orang-orang Cina Kristen belajar stand up karena belum ada wadahnya dan belum banyak yang buka. Hah? Maksudnya nggak ada wadah untuk khusus Cina belajar stand up? Gimana maksudnya? Di waktu pandemi kan pecakan belum ada tuh. Jadi 2020 pecakan belum ada gitu. Kita bikin komunitas sendiri buat belajar. Ya kebetulan kenapa nggak gabung ke komunitas yang udah ada? Apa? Kenapa nggak gabung ke komunitas yang udah ada? Open mic-nya kan belum buka bang, 2020 kan kalau gabung doang nggak lewat open mic nggak bisa. Oh gitu. Intinya sih sebenarnya yang lu cari open mic-nya. Ya dan komunitas buat belajarnya gitu. Makanya kita bikin sendiri. Coba kalau ada pecahan. Wah bagus. Ini kayaknya yang konsumen dagangan gua nih, kaos fisikal tuh gue lihat-lihat tuh. Ini promo. Bagus. Oke kalau gitu. Radityo Amraboni. Ini dari mana nih Adityo Amraboni? Halo Bang, dari Stand Up Indo Purwakarta Bang. Purwakarta. Iya Bang, halo. Udah lama lo di komunitas Stand Up Indo Purwakarta? Dari tahun 2019 akhir Bang. 2019 akhir. Berarti nggak terlalu lama ya? Dan Nggak lu terlalu. lagi diculik atau lagi apa di dalam mobil? Iya Bang, sendiri? lagi diculik nih Bang. Enggak Bang, lagi sama keluarga. Lagi sama keluarga ngobrol-ngobrol sama gue jadi nggak enak nih gue nih. Nggak apa-apa gue. Enggak Bang, pakai headset Bang. Oke bagus. Oke kalau gitu. Itu ada suaranya tuh bocah tuh. Oke kita geser ada Rio Praditya. Perkenalkan diri Anda Rio. Halo Bang, saya Rio, berasal dari komunitas stand up Indo Lombok. Stand Up Indo Lombok. Mantap. Mandalika. Siap. Sirkuit MotoGP banyak kerbau. Masuk berita. Benar sekali Oke. Bang. Jadi Rio Praditya dari Stand Up Indo Lombok ya. Iya Bang. Dan ada Ganda Subrata. Ganda Subrata, Anda dari mana Ganda Subrata? Halo Bang, saya dari Stand Up Indo Grobogan, tapi juga ikut Stand Up Indo Semarang. Stand Up Indo apa? Lu bilang Grobogan. Grobogan, tahu gak Bang? Stand Up Indo Grobogan. Tahu, tapi gue nggak tahu kalau Grobogan tuh punya komunitas Stand Up Indo sendiri. Lucu-lucu Ya, baru ada dibentuk ini ya. ya. Iya. Kocak. Nah, tentu yang nonton bingung dong, ini apa-apa? Ini kok ada banyak banget. Nah, siapa yang bisa jelasin dengan maksudnya mewakili yang lain? Sebenarnya Stand Up Indo, bukan Stand Up Indo ya, Gang Bang ini acara apa, kapan, di mana, dan siapa aja komunitas yang terlibat? Siapa yang mau ngomong? Saya aja nih bang. Jadi
Gengbeng ini Boleh. awalnya dari waktu pandemi itu kita sering ngadain acara Zoom latihan via Zoom gitu. Nah, dikumpulin Kitanya siapa? Stand Up Cinere sering ngadain Zoom, Stand Up Kemenku juga waktu itu sering ngadain Zoom. Nah, akhirnya masuk macam-macam komunitas dari Lombok, dari Pelitawa, dari Purwakarta, dari Grobogan, macam-macam. Akhirnya berpikir bagaimana kalau kita buat show gitu. Dan akhirnya terkumpul 8 komunitas, 4 dari kota, 3 kabupaten, dan 1 kecamatan Cinere. Nah, habis itu berpikir lagi kalau kita pengen ngebuat nggak cuma yang biasa aja, cuma satu. Nah, habis itu pikir bagaimana kalau kita buat 3-3-3, nanti kita bagi 3 genre. Nah, akhirnya di show Gengbeng ini ada 3 genre, yaitu clean, dark, dan blue. Nah, jadi agak sedikit lebih panjang tuh. Jadi show-nya mungkin dari mulai jam 12 sampai jam 9 malam. Nah, itu tanggal 19 Desember 2021. Ya. Tempatnya sih Jadi di jatuhnya kayak Tempatnya- festival ya? Iya, siap. Sorry, tempatnya tadi di mana? Tempatnya di tempatnya masing-masing, Bang. Jadi masing-masing mempersiapkan tempatnya masing-masing. Di Zoom. Si 8 komunitas tersebut. Bakal prepare di tempatnya masing-masing. Seru banget ya. Jadi bukannya yang ngisi itu dari rumah masing-masing di Zoom kayak begini, tapi setiap 8 komunitas itu masing-masing nyiapin tempat, semuanya manggung di situ di tempat yang disiapkan sama komunitas tersebut gitu. Berarti total ada berapa pengisi? 24, Bang. 24. Per genre itu berapa komika tuh yang clean, dark sama blue? 888 sih, Bang, kayaknya. 888. Wah. Jadi 2 jam lah kira-kira show-nya per genre. Itu kalau misalkan semuanya nggak lucu, itu ngebom yang sangat panjang ya itu acara ya. 24 komika ya kan. Ada stand up semuanya. Kalau nggak lucu, lama banget nggak lucunya, buset dah. Makanya Soalnya tadi kocak juga. Jadi kalian habis open mic, kumpul, habis memutuskan kayaknya kita bikin show deh. Lucu banget ini ya, penentuan untuk bikin show-nya ya. Belum karena lucu loh. Jadi semua pada bilang, oh pokoknya gue clean, gue dark, sama gue blue. Tapi gue belum tentu lucu nih. Kalau gue enggak, tapi kalau gue berasumsi kalau pada PD bikin show berarti PD untuk menampilkan sesuatu ya. Enggak ada orang yang naik ke atas panggung kemudian tahu dia akan anyep sih, enggak. Semuanya pasti udah siap sama set lah. Nah, jadi rata-rata 8 orang ini masing-masing 8 kali 4 24 8 kali 3 24 orang ini masing-masing berapa durasi stand up ya? 10 menit, Bang. Kalau secara lucu sih kayaknya insya Allah pada lucu-lucu, Bang. Cuma menjual enggak kayaknya. Makanya kita mau coba. Itulah kenapa Anda ada di YouTube saya. Tenang aja. Aman. Betul. Kadang-kadang yang nonton YouTube gua tuh suka ada duit nggak tahu mau diapain soalnya. Jadi mereka beli aja dulu. Tiket dulu pada datang juga enggak. Salah satu Sugi, gua Bang. aneh-aneh. Sugi, iya Sugi salah satunya, betul. Kemarin gue baru tahu di pertunjukan ternyata ini sebabnya ada orang yang beli tiket untuk nonton live di Beer Hall, tapi dia juga beli tiket untuk nonton streamingnya. Kata gue aneh banget, buat apa ya? Ternyata dia nonton dari Beer Hall, tapi karena posisinya jauh, dia nonton muka gua, close up-nya dari laptop. Aneh banget. Itulah kenapa Anda di YouTube saya tuh tepat sekali. Mantap. Iya. Tapi apakah mereka mau beli Anda atau tidak? Ya inilah yang kita jual sama-sama di YouTube kali ini. Nah, jadi penentuan komunitas mana yang terlibat, mana yang enggak tuh gimana ceritanya? Apakah hanya orang-orang yang ikutan dalam open mic Zoom tersebut? Karena kan ada 8 tuh banyak ya, tapi kan masih banyak lagi yang enggak terlibat. Apa tuh penentuannya kalau boleh tahu? Kalau dari saya karena waktu itu yang ngajak inisiasi, yang paling prepare untuk ngadain acara, maksudnya kayak mereka juga pernah ngebuat secara stand up Zoom gitu dan itu proper. Nah, kira-kira yang proper itu yang saya coba tarik dulu. Misalnya kayak Purwakarta pernah ngadain Zoom, Lombok pernah ngadain Zoom, Pelitawa juga sering ngadain, Grobogan nggak kenal Zoom sih. Grobogan doang Bang paling diajak gitu. Grobogan gue denger masih pakai handphone Nokia pisang orang-orangnya di sana.
Di sana masih food Canda gathering. orang Grobogan ya, jangan tersinggung ntar kayak ini lagi warga daerah tertentu tuh yang ngamuk-ngamuk tuh. Aku bercanda masyarakat Grobogan, kalian kan pasti canggih dong warga Iya, canggih. canggih. Iya. Oh gitu, jadi pertimbangannya dari siapa aja yang waktu itu udah cukup rutin bikin via Zoom, karena memang harus diakuin ada banyak komunitas di Indonesia yang juga masih nggak mumpuni ya, masih nggak pengen gitu untuk bikin via Zoom. Nah terus kan kalau misalnya manggungnya manggungnya streaming itu kan ada kendala-kendala tertentu ya, seperti misalnya yang nonton tuh nggak benar-benar ada di depan lu, ataukah di 8 komunitas tersebut karena disuruh siapin tempat masing-masing, kalian nyiapin penonton di depan yang manggung gitu, ngerti nggak? Jadi kan ada 8 komunitas, masing-masing 8 venue kan. Sekarang lu manggung di venue tersebut kan. Apakah lu ngundang orang untuk nonton di situ untuk membantu ada suara tawanya setidaknya daripada mengandalkan ketawa dari Zoom? Kalau di stand up Cinere, iya Bang. Kalau yang lain-lain, saya menyerahkan ke mereka masing-masing sih. Apakah mereka mau ngebawa atau enggak. Tapi kalau di stand up Cinere, iya, karena itu kayaknya perlu juga untuk ngebantu mood-nya yang tampil naik. Itu sih. Ya, yang lain ada yang bisa menjawab? Mungkin yang di Purwakarta, Radityo Amraboni. Asik. Akhirnya ada yang nyebut nama gue bener. Purwakarta sih paling anak-anak komunitas aja sih Bang. Karena anak-anak komunitasnya kan lumayan banyak. Untuk ngebuka umum sih karena ada 3 genre, kita rada ngeri di dark ya. Jadi daripada terkena masalah, jadi kayaknya kita anak komunitas aja yang ngerti gitu Bang. Ya, boleh juga masuk akal. Karena penonton komunitas jatuhnya kayak penonton tukul ya. Iya. Apapun yang terjadi tertawa. Gitu. Gue juga kalau misalkan lagi ngetes beat di open mic yang ketawanya paling kenceng juga anak-anak komunitas. Hai gitu. Lumayan. Nah, si Adit itu tadi bilang dia dari Stand Up Indo Kemenkeu yang kemarin juga bikin acara Zoom kan? Betul Bang. Apa tuh pembelajarannya yang akan lu bawa ke acara Gengbang ini? Kalau di Cinerenya gue ngebawa teknisnya sih Bang, teknisnya bagaimana dari mulai masuk, mulai ini, jaringan, hal-hal teknis sih Bang yang dibawa ke sana. Kalau misalnya secara materi, saya berani yakin 8 komunitas ini lucu-lucu, cuma ya gitu, nggak keangkat aja, nggak ada tempatnya. Mungkin di sini juga sebagai salah satu cara untuk mereka terekspos gitu sih Bang. Waktu lu bikin itu penontonnya itu sorry, gua ganti istilahnya pertanyaan. Jadi waktu itu gallery view atau speaker view? Gue penasaran doang nih. Waktu yang Kemenkeu. Iya. Kemenkeu itu speaker view. Jadi satu orang aja yang nanti si penampil aja yang bakal kelihatan. Nanti sama kalau misalnya ada yang misah tempat, kayak misalnya waktu itu Pak Andro, kita bakal pasang dual kalau misalnya itu ada komunikasi. Kalau misalnya nggak ada komunikasi, ya cuma satu aja nanti ininya. Oke, itu berarti mereka yang nonton mic-nya lu buka atau mic-nya lu tutup? Dan nanti pas acara Gengbang gimana tuh? Soalnya kan ya lu tahu sendiri ya, di stand up via Zoom tuh kadang-kadang ada yang bocahnya nangis, ada yang lagi di jalan, pinggir jalan gitu-gitu. Nanti rencana kayak gimana nanti Gengbang? Kalau di pembelajaran dari Kemenkeu, saya ada timnya tuh Bang. Jadi saya udah bilang, saya udah briefing waktu itu ke anak-anak Kemenkeu, pokoknya tampil aja, nggak usah peduliin apapun, percayain sama tim teknis yang bakal matiin. Nah, kalau saya nggak ngelarang penonton untuk ngebuka, tapi kalau suaranya ganggu, saya suruh untuk matiin. Nah, itu juga bukan mereka yang matiin, tapi tim yang matiin. Nah, jadi percayain sama tim teknis untuk mematikan suara yang noise. Jadi fokus aja stand up gitu. Lucu nggak lucu atau apa gitu, fokus aja gitu sih Pak. Kalaupun ada suara-suara yang keluar, yaitu gimana ketangkasan masing-masing untuk menghandle itu sebagai sebuah heckling ya. Betul. Sementara panitianya nyari ini yang mana nih yang mikrofonnya kebuka, karena kalau yang nonton banyak kan nyarinya susah ya. Kecuali acara kalian nggak laku tiketnya, yang nonton cuma 6, jadi gampang. Alhamdulillah 8 sih Bang kayaknya. Iya, 8 karena 8 komunitas ya. Ngomong-ngomong, seleksi internalnya gimana tuh? Gue mau nanya sama siapa dulu ya, sama Rio kali ya. Seleksi internalnya di Lombok kayak gimana tuh nentuin berapa komunitas dari Lombok masukin nih? Kok suara lu hilang? Yo, suaranya nggak masuk yuk. Kayak gini-gini biasanya kendala headphone nih. Nah, keluar. Ini baru interview, nanti pas stand up beda lagi di masalahnya nih. Gimana Rio? Kalau di komunitas kami sih
kita kan perwakilan masing-masing satu, Bang. Itu kemarin di audisi internal aja di open mic sih. Oh, perwakilan masing-masing genre itu satu ya. Jadi satu yang clean, satu yang dark, satu yang blue gitu ya. Lu ngisi yang mana? Saya yang clean, Bang. Oh iya, gimana tampang kelihatannya ya. Kalau Sugi nih feeling gua blue nih kayaknya nih. Kayaknya Sugi di antara teman-temannya suka nimbun bokep banyak banget nih. Ya, jadi audisi lokal ya Rio ya? Audisi lokal. Ya, audisi lokal, Bang. Oh, jadi kayak semacam lomba gitu ya, lucu banget ya. Seru nggak waktu itu? Ya, lumayan, cukup seru lah, Bang. Siapa yang kepilih kalau boleh tahu? Kan Ya, untuk iya, Bang. clean-nya lo. Hmm. Terus yang lainnya? Yang dark sama yang blue siapa? Anak-anak di Ya, voting namanya. aja, kita demokrasi. Oh, namanya Iya disebut nama yang gurunya. dark itu Surya, yang blue itu Robi Nurpa. Oke, berarti tiga-tiganya dari Stand Up Indo Lombok gua nggak kenal. Kita kegerobokan nih. Ganda, siapa aja Ya. Ganda? Nama-namanya tuh 3 orang itu. Lu yang mana? Lu yang clean blue atau yang dark? Saya yang clean, Bang. Terus? Terus ada Awi itu yang dark, terus ada lagi Jabrik itu dia blue. Bagus, masih nggak kenal juga gue. Kita geser ke Sugi. Sugi, siapa Sugi? Dari komunitas lu? Gue dari komunitas Pelitawa itu gue sendiri itu dark. Terus ada yang blue itu namanya Alex dan yang clean namanya Steven tapi bukan Steven yang Anda kenal. Siapa Steven yang gue kenal? Steven siapa? Enggak sih, enggak juga sih, kayaknya juga enggak kenal. Kayaknya Steven yang tidak terkenal. Nama-namanya nama-nama Cina semua gue denger-denger ya. Steven. Lucu nih, lucu. Oke, kalau dari Adit, siapa aja, Dit? Dari saya sendiri sama dari clean-nya itu ada Haris, dari dia dulu stand up UI, masuk stand up Cinere, terus blue-nya ada Ari. Namanya memang familiar, cuma pasti abang juga nggak tahu. Saya juga. Iya. Gue udah lihat posternya kok, nggak ada yang gue kenal memang. Gak apa-apa kan, ini kan emang ingin memperkenalkan Anda pada dunia. Betul. Raditya Amraboni. Dari Purwakarta siapa aja? Di bagian darknya saya sendiri, Bang. Terus di blue itu ada Caweng, yang clean-nya ada Kevin. Caweng? Ya. Oh, masih nggak kenal juga gue. Saya sudah kaget loh, Bang. Saya kaget kok tiba-tiba dia sudah melesat, padahal dia tidak Kenapa si terlalu. Panji mengulang Caweng ya? Wah, kenal nih jangan-jangan. Saya kaget dong, Bang. Ini orang kalau lihat tapi sejujurnya ya. Sejujurnya sebagai penikmat stand up seperti gue tuh selalu seneng lah kalau misalkan ada acara-acara yang seperti ini. Seperti yang lo tahu, gue kurang peduli sama bukan kurang peduli ya, kurang setuju sama pendekatan bahwa kalau mau bikin show atau mau bikin special tuh mesti nunggu punya basis massa yang gede, karena basis massa dibangun. Ini hal yang sama yang gue omongin karena stand up Indo Kemenkeu, terus gue juga ngomong yang sama ke Republik Gila Manajemen RGM, ya RGM juga gue bilang hal yang sama. Gue tuh mendukung siapapun di skena stand up kalau misalnya emang pengen bikin karya aja. Berharapnya adalah lu dari acara-acara kayak gini tuh semangat gitulah untuk apa istilahnya, untuk scale up gitu. Abis yang Zoom, abis itu nanti lu mau bikin yang fisik dan seterusnya. Nah, mungkin pertanyaan gue adalah mengingat sebenarnya ya di luar Jakarta izin untuk acara tuh udah lebih mudah setahu gue ya, apalagi kalau di kafe, resto, karena mereka tuh emang oleh pemerintah tuh udah dapat izin acara. Jadi kalau misalnya lo bikin acara di situ, lo nggak mesti minta izin lagi, udah ada izinnya mereka. Dan gue pernah bilang di mana ya, gue lupa di mana, tapi gue bilang bahwa zaman sekarang kalau lo mau bikin show di bawah 100, justru ini kesempatannya. Karena orang-orang kayak gue yang kalau lagi tur tuh penontonnya 1000-an ke atas, justru belum bisa gitu. Nah, kenapa lu memutuskan untuk tetap Zoom di saat sebenarnya opsi untuk setidaknya hybrid ya itu terbuka? Siapa yang bisa jawab? Jawab, Dit.
Wah, gue Iya. opsi hybrid ya Bang ya. Sebenarnya kalau melihat waktu itu beberapa bulan yang lalu pandeminya kan masih belum ketahuan ketebak gimana. Nah, waktu itu juga level up juga melakukan hybrid. Nah, jadi tapi itu teknisnya agak rumit nih. Takutnya ketika dilakukan ke 8 komunitas, masing-masing komunitas mungkin belum siap. Tapi itu doang sih Bang mungkin kalau dari saya secara gambaran. Saya waktu itu tidak memaksakan untuk kayak Zoom aja dulu melihat pandemi yang belum bisa ketebak. Itu sih Bang alasan basic mungkin. Ya masih masuk akal karena emang nggak pasti sih ya, kayak kemarin PPKM katanya mau naik level 3 terus nggak jadi naik level 3 terus katanya sebenarnya tetap level 3 tapi namanya beda dengan pengetatan. Emang aneh-aneh sih aturan. Jadi kalau mau mengutamakan acaranya pasti jalan ya amannya via Zoom aja dulu. Nah sekarang masing-masing ini gue mau nanya, lu pada ini alasan pengen ikut dan pengen naik itu apa, dan yang lu targetin dari ini tuh apa gitu. Kenapa pengen ikutan dan yang lu targetin tuh apa? Gue mulai dari Sugi dulu. Lu kenapa pengen ikutan Gangbang dengan segala keunikannya ya dalam sisi penyelenggaraan, kenapa pengen ikutan, dan habis itu yang lu targetin dari sini tuh apa? Misalnya ya, ini untuk bantu yang lain mikir. Misalnya yang lu targetin adalah abis ini gue mungkin targetin untuk coba untuk bikin show of air atau at least coba untuk bikin pertunjukan mini show yang gitu-gitulah targetnya, atau targetnya at least gue udah manggung lah walaupun masih Zoom gitu. Sugi, kenapa lu pengen terlibat dan kenapa apa yang lu targetin dari ikutan acara ini? Oke. Jujur gue awal-awal diajak itu gue nggak pede sih, karena kita kan cuman open mic via Zoom itu aja paling sebulan sekali. Tapi waktu diajak ini jadi ada challenge yang lebih gitu loh, kayak ajakan masa lu udah 1 tahun belajar stand up nggak ada karyanya sih gitu. Terus ya pingin berangkat dari sana, dan ternyata tanpa gue duga justru belajar dengan ada target, misal mau bikin mini show itu justru lebih baik gitu. Soalnya kita kayak punya target, misal kita bikin setlist, ini buat apa gitu. Jadi bukan cuma open mic yang awang, tapi ada targetnya. Dan ya itu yang gua rasa apa ya, gua bersyukur banget sih ini diajakin sama Bang Adit. Jadi bisa berani bahkan open mic offline, mulai open mic offline dulu gua takut banget. Sekarang kayak ketakutan open mic itu malah dilawan karena mending ngebom di open mic daripada ngebom di show gitu. Nah, benar Sugi. Benar. Sugi untuk Presiden Stand Up Indo 2022. Jangan dong. Mendingan ngebomnya pas open mic daripada ngebom ketika show. Emang lu open mic offline-nya di mana, Sugi? Pertama kali di Surabaya sih. Kebetulan Stand Up Indo Surabaya tahun ini udah mulai buka open mic offline. Jadi pertama kali mencoba di sana. Di Terus Jakarta. Gimana waktu itu? Beneran anyep atau ada secerca harapan? Ada secerca harapan karena kebetulan itu mendadak. Itu aja diajakin Bang Adit juga, kebetulan dia main ke Surabaya, terus langsung ayo coba naik. Waduh, saya belum persiapan. Gitu. Tapi ada sedikit kesenangan aja sih, kayak oh beda. Jadi ternyata beda open mic via Zoom dan online, offline gitu. Asli. Gitu sih. Itu yang gue rasain, dan target sih pingin bikin acara show offline sendiri sih. Paling ya bareng teman-teman dulu, jadi ya mulai perlahan aja. Karena ya itu, gue ngerasa ya target itu tadi, mini show itu harus ada supaya open mic itu ada tujuannya gitu, ada karya yang mau dibikin. Ya dokumentasi beat lah, kayak Bang Panji kalau nggak salah bilang itu. Dokumentasi beat. Itu sih. Oke. Raditya Amraboni, lu bisa mundur dikit nggak? Gue kayak pengen dicium deh sama lu, dah mundur. Nah, gitu. Emang sebenarnya pengen sih Bang. Kayak mau nyaplok leher gue tuh, deket banget mungkinnya. Kenapa lu pengen ikutan, dan yang lu targetin dari keikut sertanya apa? Pertama kenapa gue pengen ikutan karena pengen dapat pengalaman baru sih tentu. Nah, targetnya kenapa gue pengen ikut, gue sih berharap acara ini bisa memperluas penonton gue ya Bang. Maksudnya gue stand up belum lama, tapi gue kayaknya butuh memulai penonton gue bisa lebih banyak dari sekarang, supaya kalau nanti nih ada kesempatan kayak Bang Panji bisa tur, orang udah pada kenal gue gitu. Amin. Bagus. Oke, ambisius aja dulu kalau gue mah. Rio Praditya, lu apa Rio Praditya?
Tadi si Radit ngasih sudut pandang yang menarik. Pengalaman tuh krusial loh. Gue suka nggak ngerti sama orang yang open mic mulu, tapi nggak mau memaksa dirinya untuk nyobain apa kek lu coba apa gitu. Open mic doang segitu-segitu aja. Rio apa? Alasan ikutnya dan yang lu targetin dari keikut sertanya? Alasan ikut itu sih Bang, simple sebenarnya. Waktu Adit ngajakin itu, karena ini konsepnya unik Bang. Ini kayak dampak positif Corona sih kita bilang kan. Komunitas mediocre ini bisa bersatu dalam satu panggung menggunakan Zoom yang tidak terpikirkan sebelumnya, Bang Panji. Bisa bergabung di sini. Mediocre lagi. Dan targetnya sebenarnya ya pengen berkarya aja, sama ini sih Bang, pengalaman baru juga kan, kita stand up di Zoom begini. Biasanya kan kuliah atau kerja gitu, seminar. Ini pengalaman yang baru dan cukup layak untuk dicoba sih Bang. Iya. Biasanya, ini kelihatan internet gue juga lagi ngaco nih, mohon maaf ya, tapi biasanya abis lu pada ikutan beginian, itu jadi ada cerita lucu untuk jadi beat di kemudian hari. Tungguin aja nih, ntar anak-anak yang pada ngisi gengbang, ntar open mic-nya, kemarin gue ikut gengbang ya. Gitu. Benar. Waktu itu, jadi banyak cerita tuh, ada banyak beat-beat kocak tuh. Iya. Oke kalau gitu. Ganda Subrata, lu apa? Kenapa lu pengen ikutan dan yang lu targetin dari sini apa? Ya, Ganda Subratanya keluar Bang. Bang. Gua aja ngomong cabut nih orang. Gerobokan kotanya habis Bang. Aduh, lucu sekali. Ya udah, lu dulu Dit sambil nunggu dia balik lagi. Kalau di gua Bang sebenarnya tujuannya ya memperluas pasar, karena kan pasar Cinere udah ada. Nah, ternyata kan kalau misalnya ada 8 komunitas, setelah show ini kan gue buat database tuh buat mereka. Jadi itu bisa jadi kalau misalnya ada orang yang pengen ngadain show lagi, mereka punya database penjualan itu. Dan terus ya kalau saya sih pengen memperkenalkan stand up Cinere juga Bang. Karena stand up Cinere ini kan pernah mencoba mengindokan, cuma waktu itu nggak keterima. Jadi ya udah memperkenalkan aja gitu ke orang-orang. Kenapa waktu itu? Karena disuruh gabung aja ya? Iya, karena udah ada Depok, udah ada Jaksel, udah ada Tangsel. Sebenarnya agak jauh sih ketiga-tiganya, setengah jam. Nah, cuma ya jadi ya udah gitu. Atau mungkin jangan-jangan Cinere emang. Bro, lu mesti tahu. Cinere jajan Portugis Stand up Indo Jaktim, bro. Bro, kalau soal jauh-jauhan ya, stand up Indo Jaktim itu lebarnya dari atas sampai bawah tuh, bro. Itu Jaktim semua tuh. Iya. Jadi kalau misalkan open mic-nya kebetulan di Rawamangun, aduh itu kasihan banget tuh yang di Cibubur tuh. Kasihan banget. Ya emang kayak gitu situasinya, itu juga baru masih satu kota ya. Kalau dengar cerita-ceritanya Kevin Hart tuh dari Philadelphia jalan darat ke New York untuk open mic, yaitu perjuangan tiap komunitas beda-beda. Tapi ya biasanya sih kalau yang gue tahu, kalau ada komunitas stand up yang ngotot berdiri sendiri nggak mau gabung yang lain, biasanya karena ada yang sakit hati. Biasanya ada barisan sakit hati, tapi moga-moga enggak konteksnya dalam stand up Cinere. Dan ya udah kita lihat aja apakah dia bisa berdiri sendiri sebagai sebuah komunitas. Karena tadi alasannya Adit soal ngelebarin pasar ya, itu sesuatu yang menarik menurut gue dan harus dipertimbangkan sama orang-orang, walaupun mesti dipikirkan ya. Sebelum lu ketemu market, pastikan produknya oke dulu. Lu ketemu market, produknya yang oke kan sayang. Jadi lu yang ada di sini tuh jangan berhenti untuk ngetes beat lu, untuk latihan. Gua aja yang di level kayak gue masih open mic setiap hari selama 5 hari berturut-turut sebelum show kan. Jadi maksud gue ragu lebih lucu daripada gue. Jadi ya latihan mah jalan terus aja gitu. Jangan terlalu gampang puas. Ganda Subrata, Anda baru kembali lagi di sini. Kenapa lu pengen ikutan dan yang lu targetin apa dari sini? Ya Bang, jadi kalau dari pribadi saya sendiri itu ingin mengembangkan kemampuan saya dalam berstand up comedy, dan dari sudut pandang komunitas stand up Indo Grobogan kan juga belum terlalu dikenal gitu, karena juga baru, malah mungkin baru aja dianggap stand up Indo. Nah itu supaya biar
semua kayak umum itu biar bisa tahu kalau stand up Indo Grobogan itu emang ada gitu loh. Terus bisa buat berkarya juga dari sisi saya sendiri gitu, karena kan saya kan ya baru pertama juga, maksudnya nggak terlalu lama ikut berkecimpung di dunia stand up, tapi kan walaupun pasaran juga udah ada sedikit, nah ini mau bikin show gitu saya rencananya. Ya. Paling titipan gue untuk semua komunitas yang terkait, jangan lupa follow up ya guys. Harus ada follow up-nya gitu. Habis lu bikin ini, terus jangan kemudian gak ada apa-apa. Kayak misalkan stand up Indo Grobogan atau stand up Indo Cinere, habis dikenal, harus ada follow up-nya. Misalnya, habis acara lu bilang, rencananya Januari kami akan mulai ada open mic of air, silakan datang rencananya. Atau setidaknya lu kasih tahu kanal sosmed lu, biar orang pada follow. Biar ada follow up-nya guys. Biar gak cuma sekali tepok terus sudahan. Ya dimanfaatin momentumnya. Nah, berkaitan dengan ini, karena gue sering tour, gue tahu setiap kota tuh karakternya beda-beda. Jangankan setiap kota, setiap komunitas karakternya beda-beda. Gue open mic di Depok, karakternya beda dengan yang di Bekasi, karakternya beda dengan yang di Jakbar. Nah, tiap komunitas lu masing-masing kan penontonnya karakternya beda-beda tuh. Ini tantangan sebenarnya kan, untuk yang ada di misalnya, apa tadi si Sugi komunitasnya namanya? Pelitawa. Apa tadi namanya? Pelitawa. Iya, Pelitawa gitu, manggung di depan yang stand up Indo Lombok mungkin beda dan sebaliknya gitu. Nah, gimana tuh? Lu mempersiapkan joknya gimana? Jok solid aja yang lu tahu atau lu sharing antar komunitas gitu? Di sana yang kena kayak gimana? Oh, di sini kalau mau yang lebih kena tuh kayak gitu-gitu, atau udahlah kita bawain beat yang kita anggap solid, nanti yang terjadilah gitu. Kalau emang lucu aja gitu. Gimana tuh? Ini gue nih. Kalau kemarin sih kita ada kayak latihan gitu bang. Jadi per segmen, misal kayak gue ngebadanin nih, yang ngebawain gitu kan latihan. Kita bawain satu set, terus ntar dikasih masukan nih. Misal kayak, oh Lombok, main kan gue ada beat tentang Pujasera. Nah Lombok nih nggak terlalu paham nih Pujasera apa gitu. Berarti kan itu masukan buat gue untuk bisa menjelaskan dulu Pujasera itu apa gitu. Jadi ya paling revisi di situ bagian dikit-dikit gitu sih. Jadi localize ke market mereka gitu. Bagus. Iya benar, referensi ya, nyamain referensi ya. Karena tiap kota beda-beda gitu, baik Lombok, Cinere, Lombok sama Cinere aja jauh banget. secara referensi ya. Ini sebenarnya asli ini acara kocak bener dah kalau dipikir-pikir ya. Komunitas yang terlibat. Tadi apa tadi? 4 kota, apa tadi? 8 itu apa aja? 4 kota, 3 kabupaten, 1 kecamatan, Bang. Nah, kocak. 4 kota, 3 kabupaten, 1 kecamatan. Lucu bener. Aneh, ini bener-bener nih. Kocak. Lu rekam, nah ini pertanyaan berikutnya nih. Apakah akan jadi sebuah produk yang orang bisa tonton lagi kemudian hari? Entah itu kalian, gue ragu sih di Comika ID sih, gue ragu ya kalau formatnya Zoom. Tapi apakah akan jadi tayangan YouTube kah misalnya yang orang bisa tonton ulang? Kan sayang juga kalau misalkan yang nonton cuma saat itu doang ya. Kurang amplifikasi gitu. Ada rencana apa? Kalau kan nanti mungkin dibagi ke masing-masing Bang ya. Misalkan ada 3 komik dari Cinere. Nah, kalau dari komik Cinere sih emang pengen di setel di YouTube-nya Cinere sendiri. Tapi kalau yang di lain-lain mungkin karena dapat rekamannya juga ya dibebaskan ke masing-masing Bang. Mau di-share atau enggak gitu di mereka masing-masing. Iya. Karena kita juga nggak tahu set orang lain seperti apa ya. Mungkin ada beberapa ya. Apalagi yang main di Dark sama Blue. Agak tricky karena dinaikin ke atas susah, naikin ke atas YouTube gitu ya, agak-agak susah. Justru yang main clean tuh mungkin lebih diuntungkan. Tapi ya kita lihat aja kalau misalnya ternyata lo masih bisa aman pakai suara lumba-lumba, setiap kali ngomong ngaco di kan siapa tahu gitu. Siapa tahu malah jadi lebih lucu dari punchline benerannya kan. Lucuan pakai suara cucu-cucu daripada punchline bener aja, udah cucu-cucu aja. Nah di luar itu pertanyaan masih ada hubungan sama rekaman. Kan lu kan ketika ada di YouTube gue, tentu lu harapannya ada market di luar market komunitas lu pada yang ikutan nonton. Nah kan tapi kan penonton YouTube gue juga cukup logis orangnya. Kalau mereka nanya, gue bisa ngelihat lu pada stand up di mana ya? Apakah ada klip misalnya? Gue nggak tahu apakah ada akun Instagram khusus untuk acara ini, tapi apakah
klip-klip lu pada ada yang berserakan supaya bisa dijadiin alat promo gitu misalnya, biar orang yang beli tiket juga tahu dia nggak beli kucing dalam karung gitu kan. Duit seberapapun itu kan ya berharga untuk setiap orang gitu. Gimana? Ada nggak? Kalau masing-masing sih ngebuat teasernya masing-masing Bang. Kalau Cinere untuk mau melihat anak komik-komiknya ada di YouTube-nya Cinere ada sendiri, di IG-nya ada bisa dilihat. Nah kalau yang lain-lain setahu saya kayak Ganda, kayak Sugi, komunitasnya ngebuat cuplikan dari beat-beat mereka sendiri gitu. Misalnya kayak Sugi, setahu saya. Jadi di IG-nya masing-masing. Oke, bentar. Kalau stand up Cinere IG-nya apa? Stand up Cinere, udah gitu Bang. Nyambung, stand up Cinere. Underscore stand up underscore Cinere. Oh, stand up underscore Cinere. Saya coba cross check Bang ya, takutnya saya salah lagi nih. Underscore stand up underscore Cinere. Kalau Ganda, IG lu apa? IG-nya komunitas lu? Stand up Indo Grobogan. Stand up Indo Grobogan. Grobogan tuh GRO atau GRO? GRO. GERO atau GRO? GRO. GRO, oke. Stand up Indo underscore Grobogan. Radit, gitu. Purwakarta apa? Stand up Indo underscore PWK Bang. PWK ya? Ya. Ya. Kalau Lombok apa? Stand up Indo underscore Lombok. Stand up Indo underscore Lombok. Sugi si Pelitawa apa? Pelit.tawa gitu Bang. Pelit.tawa. Ini IG semua ya? Ada itu udah benar tadi? Akun Stand up IG-nya benar? Cinere Bang. Stand up underscore Cinere. Oke, stand up underscore Cinere. Nah, berarti orang-orang yang lagi nonton YouTube ini sekiranya tertarik bisa cek akun IG terkait. Terus udah gitu bisa dilihat teasernya seperti apa biar lo ada bayangan orang-orang ini stand up-nya seperti apa. Sekali lagi tadi harga tiketnya berapa? Kalau sekarang udah masuk normal 50.000 Bang. Untuk tiketnya ke? Beli tiketnya bisa melalui tiket.com atau di masing-masing komunitas, loket.com atau di masing-masing komunitas juga ada, bisa dijapri masing-masing ke DM adminnya masing-masing. Ke 8 komunitas ini. Jadi bisa ke loket.com atau ke komunitas terkait. Sekali lagi tolong kasih tahu tanggal dan jam acaranya. 19 Desember dari jam 12 sampai jam 9 malam. 3 genre, masing-masing 2 jam, 2 jam, 2 jam, dan ada istirahatnya. Macam stand up fest aja ini, gila. Kocak. Kocak ini. Oke kalau begitu, terima kasih banyak untuk semua yang udah nongol di sini. Semoga sukses acaranya. Siap. Iya, nggak bisa janji untuk gue nongol, tapi gue usahakan untuk nongol, tapi gue nggak mau janji. Kemarin yang stand up Indo Kemenkeu juga pada akhirnya gue nggak bisa datang tuh. Iya. Karena 1 hari sebelumnya habis ngerjain punyanya Ifah kalau dari sisi gue. Musdalifah Basri bikin show tanggal 18 Desember tuh. Siap. Streaming juga. Sukses untuk lu semua, moga-moga yang lu targetkan tercapai dan moga-moga yang nonton, ini sekali lagi ya guys, jangan terlalu berkecil hati ketika yang nonton jumlahnya nggak terlalu banyak. Lu mesti sadar lu siapa, karena tipe lu 8 komunitas, tapi tetap mesti sadar lu siapa. Ini tuh awal gitu. Jadi kita lagi mencoba untuk ngumpulin orang yang mau ngambil resiko untuk nonton orang-orang yang dia nggak kenal dengan harapan surprise untuk dia. Lumayan tipis-tipis lucu nih mah. Lagian acaranya panjang kan. Kalau dipikir-pikir itu murah loh. Untuk acara dari jam 12 sampai jam 9 malam harganya 50.000 tuh murah. Udah 50.000, 8 komunitas, 24 komika, 3 genre gitu. Sebenarnya masih relatif murah. Jadi kalau misalkan yang nonton tuh berani untuk ngambil resiko, ya lu tonton aja. Kalau lagi bisa masuk ke Zoom-nya, kemudian mesti ngapain ya cabut, ya terserah deh tuh. Karena agak susah untuk berharap orang untuk on terus dari jam 12 sampai jam 9 kan. Tapi harapannya adalah dari orang nonton pertunjukan lu, moga-moga mereka jadi tertarik untuk ngikutin lu selanjutnya, baik itu di komunitas ataupun secara personal. Gue berasumsi di akun komunitas tadi masing-masing ada rundown ya? Ada nggak? Rundown baru. Rundown kayak segmennya tuh jam berapa sampai jam berapa, break jam berapa sampai jam berapa, itu ada? Ada. Sudah di poster. Ya di posternya. Ya. Itu aja, bukan rundown nama kan percuma kan, nggak dikenal juga. Betul. Ya oke kalau gitu. Sukses untuk lu semua. Gue nanti akan mendoakan yang terbaik dan moga-moga kita ketemu di acara-acara yang ada guanya. Lu terlibat dalam acara yang sama, ya.
Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih udah Iya, Bang nonton video Panji. ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.